الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muzakkin was sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah yang Maha Ghafur, yang telah menimpahkan kenikmatan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa'afiyah, nikmat panjang umur, nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling kita teladani, Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita terus menyempurnakan ibadah-ibadah kita, menambah ibadah-ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta kita, ibadah yang berkaitan dengan perbendaharaan kita, yaitu ibadah zakat, terutama zakat mal, karena memang zakat mal ini penting untuk selalu kita ingat, penting untuk selalu kita ingatkan, penting untuk selalu kita diskusikan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa demikian? Karena menurut survei, di antara ibadah yang paling sedikit dilaksanakan umat Islam adalah ibadah terkait dengan zakat, terutama zakat mal. Padahal zakat ini adalah instrumen Islam yang sangat luar biasa, terutama dalam bagaimana mengentaskan kemiskinan umat. Beberapa waktu lalu seorang ulama menyampaikan bahwa peradaban umat Islam tidak mungkin akan tercapai kembali seperti di zaman dahulu kecuali jika umat Islamnya terbebas dari kemiskinan. Jadi minimal terminimalisir daripada kemiskinan, dan instrumen zakat ini adalah instrumen yang sangat luar biasa, instrumen yang sangat dahsyat kalau seandainya dilaksanakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu zakat? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim
atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Harta yang wajib dizakati ini tidak semua, ada beberapa syarat. Di antaranya harta itu harus halal. Jadi kalau harta korupsi nggak usah dizakati, diperoleh dengan cara yang halal, dimiliki sepenuhnya. Jadi kalau harta orang jangan dizakati. Hartanya dapat berkembang, mencapai nisab, melampaui haul, dan pemiliknya tidak memiliki hutang jangka pendek untuk dilunasi. Jadi tidak seluruhnya wajib dikeluarkan zakat. Agak berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu yang dikeluarkan bentuknya honor. Kalau transport biasanya tidak dibayarkan pajak. Tapi kalau zakat, seluruh penghasilan ini kena zakat. Ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, tertarik khatib ingin menyampaikan beberapa survei mengenai ibadah-ibadah umat Islam, misalnya bahwa umat Islam di Indonesia ini totalnya ada sekitar 87,2%. Jadi umat Islam cukup banyak jumlahnya di Indonesia. Tetapi ya katanya 65% menurut Waketum DMI, Dewan Masjid Indonesia, 65% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Artinya 2/3 umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Meskipun ada survei Al-Farah misalnya menyatakan 95% umat Islam Indonesia itu religius. Begitu juga penelitian WSJ menyebutkan bahwa Muslim Indonesia adalah Muslim paling taat. Ini belum dicek seperti apa instrumen yang dikembangkan oleh kedua lembaga ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tadi Al-Quran memang penting untuk digaungkan lagi. Masih banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan sholat. Belum ada penelitian yang ditemukan tentang berapa persen umat Islam yang sholat. Tapi ada penelitian DMI dan Mariel Institute menyebut bahwa 33,6% remaja datang ke masjid. 33,6%. Artinya sekitar 66% remaja tidak datang ke masjid. Kalau datang ke masjid kita anggap sholat. Survei LSI juga menyebutkan bahwa minat baca Al-Quran dan sholat umat Islam itu rendah. Baca Quran dan sholat umat Islam, anak muda umat Islam itu cenderung rendah. Begitu juga ada survei yang menyebutkan bahwa 62% Muslim tidak sholat di masjid untuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi yang sholat di masjid hanya sekitar 38%. Artinya survei ini belum maksimal, perlu banyak penelitian lain di kalangan umat Islam. Bisa jadi survei di kalangan satu komunitas masjid berapa persen di antara warganya yang sholat, berapa persen yang sholat subuh berjamaah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini survei mengenai zakat. Ini termasuk yang paling rendah. Zakat tahun 2021 misalnya survei Lajismu menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu 233,8 triliun. Tetapi penghimpunannya misalnya dari lembaga tersebut hanya 239,003 miliar. Meskipun itu baru satu lembaga. Yang lebih nasional lagi, misalnya Baznas di tahun 2022 menyebutkan potensi zakat umat Islam, kalau semuanya berzakat yang mampu itu potensinya 327 triliun. Sangat besar. 327 triliun
tapi yang terkumpul di tahun 2021 baru 17 triliun. 327 yang tercapai baru 17, artinya sekitar 5%. Bisa jadi banyak yang zakat yang tidak tercatat, bisa jadi. Tetapi kalau lihat angkanya ini masih sangat kecil dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian puasa, ini yang menarik, penelitian mengenai puasa. Jumlah penduduk dunia saat ini 7,3 miliar. Umat Islamnya ada 2 miliar. 2 miliar umat Islam. Namun yang berpuasa ini alhamdulillah 1,8 miliar. Artinya yang berpuasa ini 90% umat Islam berpuasa. Khatib sering menyampaikan bahwa ayat puasa itu memang tidak ada perintah puasa secara langsung, ya, tidak berbeda dengan sholat, dirikanlah sholat. Tapi kalau puasa telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa dengan cara itu? Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa puasa itu memang sudah fitrah manusia. Puasa itu memang sudah kebiasaan manusia. Misalnya di kita di Indonesia sebelum datangnya Islam, orang-orang banyak juga yang berpuasa. Ilmu-ilmu kedokteran yang baru misalnya seringkali menyuruh puasa, diet dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kelima mengenai haji. Misalnya saat ini antrian haji itu 5,1 juta. Sementara kuotanya tahun ini 100.051 orang. Jadi antrinya cukup panjang memang. Umroh tiap tahun dari Indonesia dalam kondisi normal tidak kurang dari 1 juta jamaah. Ini cukup banyak. Jadi memang tadi yang masih kecil adalah ada pada bidang zakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di zakat kalau seandainya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 327 triliun. Betapa kalau dikelola dengan baik itu, kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan banyak dampaknya bagi umat Islam, bagi ekonomi Islam, bagi pembangunan Islam, bagi dakwah Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dari 327 triliun tersebut ternyata menurut survei yang paling banyak potensi zakat itu ada di zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat penghasilan, zakat yang kita hasilkan. Dan menurut Baznas misalnya, kalau seorang muslim penghasilan per bulannya sudah 6,7 juta, itu sudah dianggap nisab. Apalagi 7 juta, apalagi 10 juta. Nah ini mungkin belum banyak diketahui oleh mayoritas umat Islam. Jadi ada namanya zakat penghasilan. Kalau penghasilannya 10 juta, yang ngitungnya ada 2 cara. Ada yang neto, ada yang bruto. Kalau yang neto 10 juta dikurangi dulu dengan kebutuhan, dikurangi dulu dengan ongkos dan lain sebagainya, baru kemudian dikali 2,5%. Itu kalau yang neto. Kalau yang cara bruto langsung dipotong. 10 juta dikurangi 2,5%, maka yang harus dibayarkan adalah 250.000. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi memanglah sangat luar biasa seandainya zakat ini dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Misalnya di zaman kehebatannya zakat itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah selama 3 tahun, tetapi luar biasa dalam pengembangan zakat. Bahkan menurut kisahnya, waktu itu Baitul Mal penuh oleh harta zakat, infak dan lain sebagainya, sehingga dan bahkan karena kesadaran rakyat, kesadaran warga muslim yang sangat luar biasa, sulit
dicari orang miskin. Jadi zakat banyak, tetapi orang miskin itu sulit dicari. Mana ini orang miskin? Itu sungguh luar biasa sebuah kemajuan, sehingga di masa itu memang Islam sungguh luar biasa dalam peradaban dan kemajuannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, di Indonesia sejak 2011 sudah ada undang-undang zakat. Nah, itu sesungguhnya adalah usaha yang dikembangkan oleh pemerintah, yang dikembangkan juga dibantu oleh para ulama agar zakat ini terkoordinasi dengan baik, terkontrol dengan baik. Maka zakat itu harus disalurkan ke lembaga resmi negara biar terkontrol dengan baik. Maka di situ ada barang siapa yang melakukan pengumpulan zakat tetapi bukan oleh lembaga resmi, maka itu adalah sebuah pelanggaran dan ada ketentuannya. Begitu pula lembaga yang resmi, yang legal, tetapi ada penyelewengan, maka di situ juga ada hukuman dan ketentuan yang berlaku. Sebetulnya itu bagus kalau seandainya kita respon sebagai umat Islam untuk melaksanakan zakat, untuk mengembangkan zakat, untuk mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Maka dengan zakat yang maksimal, dengan zakat yang optimal, insya Allah sesungguhnya itu adalah solusi bagi ekonomi umat, solusi bagi kita semua, solusi bagi dakwah Islam, solusi bagi problem-problem yang ada. Umat Islam tidak hanya berbicara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, tetapi umat Islam bisa banyak bicara. Umat Islam nanti bisa banyak menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana kesejahteraan umat Islam. Karena zakat itu sungguh sebuah instrumen yang sangat-sangat luar biasa untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khutbah singkat ini ingin mengingatkan kepada kita, kepada khatib, kepada semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa terus introspeksi diri kita, terutama berkaitan dengan ibadah zakat. Karena ibadah zakat ini ibadah yang selalu ditempelkan dengan sholat. Aqimis shalah wa atu zakat, selalu. Bahkan dalam Al-Quran berulang-ulang, banyak 82 kali penyebutan sholat dengan zakat. Akan tetapi di dalam pelaksananya ini penting untuk kita terus bermuhasabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bintisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddadal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asrahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidawlatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur